2021 ini di SDN Blimbing 3. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, orang tua, ini ada sekitar 79 orang yang hadir. Mudah-mudahan yang lain segera menyusul ya. Kalau tidak nanti mungkin bisa ke YouTube Pak Wadon, bisa melihat di YouTube ya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Kembali berjumpa lagi Bapak dan Ibu orang tua. Kita kemarin sudah Zoom pada saat akan pelaksanaan tatap muka terbatas. Hari ini akan kami sampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak-anakku tidak perlu takut menghadapi ujian, tapi harus kita hadapi, kita laksanakan. Mudah-mudahan didampingi oleh orang tua, Bapak dan Ibu orang tua, Bapak dan Ibu guru, kalian semua merasa tidak sendiri menghadapi ujian ini, tapi bersama-sama kita sukseskan ujian sekolah di SDN Blimbing 3 ini, yang insya Allah nanti akan dimulai hari Senin. Yang penting anak-anak merasakan bahwa enjoy saja. Kemudian yang paling penting adalah siapkan fisik, kesehatan anak-anak supaya pada saat pelaksanaan dalam kondisi fit, dalam kondisi sehat walafiat. Ya. Tentu saja harapan kami, tolong Bapak dan Ibu dalam waktu 5 hari ini, saya yakin Bapak dan Ibu sudah perhatian, tapi pada saat 5 hari ini agak ekstra perhatian, terutama mengenai kesehatan putra-putri Bapak dan Ibu. Marilah Bapak dan Ibu, saya mulai dulu, nanti kalau ada pertanyaan nanti di sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu. Teknis pelaksanaan ujian sekolah ini berdasarkan Permendikbud 43 nomor 43 2019 tentang penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Surat edaran Mendikbud nomor 1 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat COVID-19. Surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang nomor sekian ini tentang pelaksanaan ujian sekolah jenjang SD, negeri, dan swasta. Dasar pelaksanaannya, ya, ini ada jadwal yang kemarin sudah kami sampaikan. Jadwalnya mulai hari Senin, setiap hari ada 2 mapel. Ya, setiap hari ada 2 mapel, maka berakhir di hari Jumat, yang terakhir adalah bahasa Jawa. Bapak dan Ibu tentunya sudah menerima jadwal ya, oleh sekolah sudah di-share ke grup masing-masing kelas 6A, 6B, dan 6C, insya Allah sudah kagungan semua. Gitu. Kemudian untuk ujian utamanya ini, ujian susulannya nanti pada tanggal 3 Mei, ya, yaitu juga masih 5 hari. Ya. Untuk itu persiapkan, kami berharap tidak ada ujian susulan untuk anak-anak, maka persiapkan kondisi kesehatan kalian dengan sebaik-baiknya. Jadi diakhiri sampai tanggal 30 saja, yang susulan mudah-mudahan tidak ada yang sakit ya. Kemudian berikutnya adalah tentang bentar Bapak dan Ibu, ada sedikit kendala. Secara teknis bahwa ujian yang hari Senin itu dilaksanakan
dilaksanakan secara online di sekolah. Ya, semuanya anak-anak diharapkan untuk hadir di sekolah. Yang berikut adalah siswa membawa HP atau laptop yang insya Allah anak-anak kemarin sudah diinventaris oleh Bapak dan Ibu guru, siapa yang siap membawa HP, siapa yang siap membawa laptop. Ya. Kemudian untuk kelancaran ujian, siswa dapat menggunakan paket data sendiri, sekolah menyediakan WiFi yang terbatas. Kami berharap mudah-mudahan anak-anak juga disiapkan paket data. Mudah-mudahan tidak ada kendala, karena kalau digunakan bersama-sama 82 orang, biasanya itu ada sedikit gangguan. Mudah-mudahan besok pada saat pelaksanaan, ini kami dari sekolah juga sudah berupaya untuk memaksimalkan WiFi yang kita punya, mudah-mudahan juga lancar ya. Kemudian siswa diharapkan hadir di sekolah 20 menit sebelum jam ujian dimulai, karena ujian dimulai jam 7.30, maka siswa diharapkan datang ke sekolah ya jam 7.10 menit ya. Di 20 menit sebelum sudah berada di sekolah. Siswa wajib mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Siswa yang sakit menyerahkan surat izin sakit dan dapat mengikuti ujian pada saat ujian susulan. Kemudian siswa boleh memakai seragam, boleh juga memakai busana muslim, dan bersepatu. Bapak dan Ibu, untuk yang seragam ini, kemarin kan ada usulan anak-anak memakai busana muslim seperti pada saat jam tatap muka yang terbatas kemarin. Monggo dipersilahkan, kalau seragamnya masih bisa dipakai, monggo pakai seragam. Kemudian protokol kesehatan yang harus kita patuhi adalah wajib menggunakan masker kain ya 3 lapis atau masker 3 lapis sekali pakai. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun yang sudah kita lakukan selama 1 minggu kemarin ya, 10 harian untuk kelas 6. Sudah kita terapkan protokol kesehatan seperti itu. Lalu dilaksanakan juga pengukuran suhu tubuh siswa yang suhu tubuhnya di atas normal. Setelah istirahat beberapa saat, disesuaikan pelaksanaannya. Kemudian tidak berjabat tangan, baik kepada teman-teman maupun kepada Bapak dan Ibu guru. Kemudian dilakukan pengaturan jarak peserta dalam ruangan. Jadi jarak peserta dalam ruangan ini kami atur lebih dari 1 meter antara orang yang satu dengan orang kedua. Sehingga insya Allah berada di ruangan dengan kondisi yang sudah berjarak. Dari sekian siswa, kami menyediakan ada 6 ruangan yang dipakai untuk pelaksanaan ujian. SOP-nya peserta ujian adalah peserta ujian masuk menggunakan kartu peserta dan membawa peralatan yang dipergunakan untuk ujian, yaitu telepon atau HP atau komputer jinjing atau yang sejenisnya. Peserta wajib duduk di bangku masing-masing sebelum, selama, dan sudah pelaksanaan ujian berakhir, dan dilarang berpindah tempat tanpa seizin penyelenggara dan pengawas ujian. Peserta ujian yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat izin dari kepala sekolah tanpa diberi perpanjangan waktu. Jadi mohon perhatiannya Bapak dan Ibu ya, untuk anak-anak supaya hadir tepat waktu di sekolah maksimal jam 7.10 menit. Ya. Peserta ujian kepada pengawas ruang untuk dicatat oleh pengawas ruang. Kehadiran siswa ini
Anak-anak tidak perlu untuk tanda tangan satu persatu, tapi cukup dicatat oleh. Kemudian peserta ujian mempersiapkan perangkat yang dipergunakan untuk ujian termasuk ketersediaan jaringan. Peserta ujian menerima tautan ujian dari pengawas ruang. Peserta ujian mulai mengakses tautan ujian, mengisi identitas, dan mengerjakan soal setelah dipersilakan oleh pengawas ruang. Selama ujian berlangsung, peserta ujian hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dari dan pengawasan dari pengawas ruang. Peserta ujian yang mengalami gangguan pada perangkat dan atau jaringan ujian dapat meminta bantuan pengawas ruang untuk diperbaiki. Jadi anak-anak nggak perlu panik ya kalau ada gangguan, langsung angkat tangan, insya Allah pengawas ruang akan menghampiri kalian untuk bisa membantu menyelesaikan kendala yang ada. Peserta ujian wajib mengisi identitas dan mengerjakan soal sesuai petunjuk yang ada. Peserta ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian berakhir dapat mengakhiri sesi ujian dengan terlebih dahulu melaporkan di ruang ujian sampai dengan dipersilakan meninggalkan ruang ujian oleh pengawas ruang. Ya. Jadi anak-anak untuk yang nomor 12 ini kalau kalian sudah selesai mengerjakan, angkat tangan, matur kepada pengawas bahwa saya sudah selesai, Bapak atau Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu pengawas akan mengecek hasil dari kalian, karena khawatirnya belum sempat dikirim ya. Lalu masih berada di ruangan, tidak boleh keluar dari ruangan sebelum diizinkan oleh pengawas ruang. Peserta ujian berhenti mengerjakan soal, segera melakukan pengiriman jawaban setelah ada pengumuman waktu ujian berakhir. Ya. Jadi nanti ada rambu-rambu kalau waktu ujian berakhir itu Bapak dan Ibu pengawas ruang akan menyampaikan kepada kalian semua bahwa waktu ujian berakhir dan segera melakukan pengiriman jawaban. Peserta wajib menjaga ketertiban dan kepatuhan dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Peserta dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun. Berikutnya, peserta dilarang bekerja sama dengan peserta lain. Peserta dilarang memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal. Peserta dilarang memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain. Peserta dilarang menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Peserta dilarang mengakses aplikasi atau halaman selain aplikasi tautan ujian. Ini nanti ada Bapak dan Ibu pengawas yang akan melihat, kalau yang ada di laptop kelihatan lebih besar ya, apa yang anak-anak buka, halaman apa yang anak-anak buka selain tautan ujian. Peserta ujian dapat meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tenang setelah pengawas ruang ujian mempersilahkan peserta untuk keluar. Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian diberi peringatan atau teguran oleh pengawas ruang ujian dan dicatat dalam berita acara ujian sebagai salah satu bahan pertimbangan kelulusan. Jadi anak-anak harus patuh ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu pengawas ruang. Kemudian SOP untuk orang tua, pengantar maupun penjemput ya. Orang tua, pengantar, penjemput wajib menjaga jarak dengan pihak lainnya, tidak berkerumun dan wajib segera meninggalkan lingkungan sekolah jika siswa sudah diantar atau sudah siap pulang. Dilarang melaksanakan aktivitas lain selain mengantar dan menjemput di lingkungan sekolah. Orang tua atau
penjemput dapat menjemput siswa dengan terlebih dahulu memberitahukan ke pengawas ruang melalui WhatsApp, HP, atau HP 5 menit setelah waktu pelaksanaan ujian berakhir dan menunggu di titik antrian. Orang tua, pengantar, penjemput wajib menggunakan masker saat mengantar atau menjemput. Bapak dan Ibu, untuk pada saat kita tatap muka terbatas kemarin, alhamdulillah hampir 90% sudah melaksanakan pemberitahuan kepada Bapak dan Ibu guru. Setelah Bapak dan Ibu orang tua berada di sekolah, ya, setelah itu melalui WA menyampaikan bahwa Ananda siapa sudah dijemput. Mudah-mudahan nanti di pelaksanaan ujian ini nanti juga orang tua masih tetap patuh ya dengan apa yang sudah kita agendakan. Kemudian di sini ada denah ruang, ya. Denah ruangnya yang dipakai adalah ruang 1 sampai dengan ruang 5 ya. Berada di kelas 1 2 ruang, kelas 2 2 ruang, kelas 3 1 ruang, yang 1 ruang ada di lab komputer digunakan bagi anak-anak yang tidak siap membawa HP dan tidak siap membawa laptop. Kami sediakan di lab komputer, itu di ruang 5. Kemudian ini sudah ya, jadi kelas 1, 2, 3, 1 ruang, dan di lab komputer 1 ruang. Ya. Semuanya berada di lantai bawah. Ya. Denah tempat duduk peserta ujian seperti yang Bapak Ibu persani di sini, di masing-masing ruang ada 16 orang. Pengawas ruang ada 2 orang guru, guru kita sendiri, selain guru kelas 6. Jadi guru kelas 1 sampai dengan kelas 5 akan mendampingi anak-anak melaksanakan ujian sekolah. Ya. Daftarnya sudah seperti itu, nanti anak-anak tinggal mencari tempat duduk, sudah ada nomor dan identitas yang akan dipakai anak-anak, kartu peserta nanti akan dibagi pada saat mereka berada di ruang kelas. Ya. Itu sudah kami siapkan semuanya. Kemudian ini denah tempat duduk ya, ini di ruangan 5 ini di yang 6 di ruangan lab komputer ya. Kemudian mengikuti pembelajaran dan memiliki ini untuk kelulusan Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu orang tua tidak perlu khawatir bahwa ujian sekolah itu bukan satu-satunya yang akan memutuskan kelulusan anak-anak ya. Kelulusan itu diperoleh, prosesnya adalah mengikuti pembelajaran dan memiliki nilai rapot termasuk di masa pandemi. Jadi tolong Bapak dan Ibu yang putra-putrinya masih punya hutang kepada gurunya tentang beberapa nilai yang belum siap dan belum disetor, mohon kesediaan anak-anak dan orang tua untuk menyampaikan kepada putra-putrinya untuk segera menyelesaikan, karena nilai rapot, nilai kelulusan itu juga berasal dari kiriman hasil atau tugas dari guru kepada siswa. Mana bisa gurunya membuat nilai kalau anak-anak tidak setor dengan tugasnya. Masih ada beberapa yang saya cek masih banyak utangnya ya, terutama yang seringkali dipanggil ke sekolah ya. Tolong Bapak dan Ibu perhatiannya ya. Tolong perhatiannya dicek lagi. Kalau misalnya mau kepingin tahu anak saya kok masih ditagih, mana yang kurang, bisa datang ke sekolah, tanyakan kepada guru wali kelasnya atau guru mapel untuk bisa mengetahui tugas apa yang belum diselesaikan oleh putra-putri Bapak dan Ibu.
kemudian memiliki nilai perilaku yang baik. Ya. Begitu juga yang terakhir mengikuti ujian sekolah. Kalau hari Senin besok tidak mengikuti ujian sekolah, ya berarti kelulusannya harus ditunda 1 tahun lagi. Oke, Bapak Ibu ya, perhatiannya masih banyak yang tugasnya belum diselesaikan ya. Bapak Ibu tolong sampaikan kepada anak-anak. Kalau anak-anak mendengar ini himbauan dari Bu Ibu ya, tolong anak-anak segera. Kok saya merasa masih banyak utang tugas belum selesai, segera selesaikan supaya kriteria kelulusan itu akan kamu punyai ya. Kalau satu di antara 3 ini ada yang masih belum lengkap, ya terpaksa harus dipertanyakan ini lulus apa enggak ya. Jadi untuk ujian sekolah yang akan kita laksanakan itu bukan hanya itu saja yang menjadi anak-anak punya standar kelulusannya itu ya, punya predikat lulus itu, tetapi melalui beberapa tahapan ya. Contohnya gini, ini masih dalam pembahasan di Dinas Pendidikan, karena nilai ujian itu berapa persen nanti, nilai rapot kelas 4, 5, dan 6 semester 1 itu berapa persen ya. Kemudian nilai ujian itu ada 2, nilai ujian daring ya, dan nilai praktek. Yang nilai praktek ini nanti masih akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru atau wali kelas atau guru mapel ya, karena setelah kalian nanti mengikuti ujian sekolah masih ada tanggungan lagi harus menyelesaikan ujian praktek untuk mendapatkan nilai praktek ya. Ini nilai ijazah. Jadi berapa persen? 4, kelas 5, semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1. Ya, itu yang untuk mengisi nilai ijazah. Ya. Itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Berharap mohon doa dari Bapak dan Ibu, anak-anaknya, agar apa yang akan kalian lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran, diberi kesuksesan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Pak Dhani, ada yang chat Pak Dhani? Baik, Bapak Ibu, demikian tadi sambutan sekaligus paparan dari Ibu Kepala Sekolah terkait pelaksanaan ujian sekolah yang insya Allah akan kita mulai pada hari Senin tanggal 26 April 2021 selama 5 hari untuk ujian utamanya dan 5 hari untuk ujian susulan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan bisa lewat kolom chat atau bisa melakukan raise hand. Nanti kami persilahkan, setelah dipersilahkan monggo menyampaikan pertanyaan. Untuk yang pertama yang sudah raise hand ada Bapak Muhammad Nur Hadi. Kami persilahkan Bapak Muhammad Nur Hadi. Terima kasih Bu Suryati Ningsih dan Pak Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tuanya Bilkis, Bu. Di antara salah satu sekian wali murid mungkin saya juga ikut yang dipanggil, kan gitu ya. Tapi saya berterima kasih, semua perlu proses kan gitu ya terkait dengan pembimbingan. Ada beberapa yang perlu saya tanyakan, Bu. Pertama, jenis soal ujiannya itu pilihan atau isi, karena ada beberapa yang memakai laptop dan HP, kan begitu ya. Ini kan juga akan berpengaruh ya. Yang pertama itu. Yang kedua, apa tidak sebaiknya ya setiap wali kelas guru ya
ini memberikan informasi tugas apa yang sebenarnya belum anak-anak kerjakan ini, biar kami juga, karena mohon maaf, kan orang tua kan ada yang bekerja, ada yang ini ya, meskipun posisi pandemi, agar kami bisa pelecut anak-anak ini. Nah, ini tugasmu belum selesai, cepat, harus koordinasi dengan guru yang bersangkutan, kan begitu ya? Itu Bu. Jadi kalau bisa ada informasi ya secara rekap bahwa tugas si A kurangnya ini, biar nanti nilai akhirnya juga tidak jeblok. Yang ketiga, apakah siswa juga akan didampingi oleh petugasnya ya, petugas dari sekolahan, karena kan pasti grogi atau apa itu kan pasti ada ya. Mungkin ada yang perlu ke toilet tapi takut dan sebagainya. Itu saja Bu Sur dan Pak Dani. Oke. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima untuk kasih. pertanyaan langsung satu persatu saja dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah, yang nanti yang lain bisa bertanya setelah jawaban dari Kepala Sekolah, dan kami mohon dengan hormat perhatiannya supaya pertanyaan tidak diulangi lagi ketika sudah dijawab. Pada Bu Sur, dipersilakan. Terima kasih Pak Nur, nggih. Ya, Kami nggih, atur nuwun sangat, berarti sudah mendampingi Bilkis ya di Zoom ini nggih. Yang ditanyakan yang pertama adalah bentuk soal. Insya Allah Bapak, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Semuanya pakai pilihan ganda. Kemudian siswa ada yang mendampingi Bapak. Jadi setiap ruang ada 2 orang guru yang insya Allah sudah mahir di IT-nya. Jadi kalau ada yang error, insya Allah mereka sudah siap untuk membantu anak-anak. Kemudian berikut pertanyaan adalah tugas dari Bapak dan Ibu guru ya. Sebetulnya sih sudah seringkali nggih Bapak dan Ibu, nanti yang merasa saya sampaikan ini mohon tidak tersinggung nggih Bapak dan Ibu, karena sudah ada yang sering kali kami hadirkan di sekolah, seringkali di WA oleh gurunya, jawaban orang tua, inggih Bu, inggih Pak, tapi orang Jawa mengatakan boten kepanggih Pak Nur, karena tidak ada penyelesaian. Ya. Pak Nur ini sudah pengalaman kemarin, karena nyun sewu, karena orang tua juga kerja, saya memaklumi, tidak ingin terulang lagi ya Pak Nur ya. Iya, jangan sampai. Alhamdulillah sudah selesai dengan dalam waktu singkat 2-3 hari sudah selesai tuh semua tugas-tugasnya. Mungkin karena ini proses juga, anak-anak akan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan guru, biasanya harus sudah dengan tatap muka jelas ya. Nah, sekarang melalui daring mereka mungkin juga masih bingung. Kami dari Bapak dan Ibu juga memaklumi. Tapi kami nyun sewu Pak Nur dengan Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada beberapa yang sudah seringkali, karena yang jelas kami setiap hari Jumat ya Pak Nur kita selalu koordinasi dan mengevaluasi masih adakah anak-anak yang tidak merespon. Ada yang saya Pak Nur, ada teman-teman wali murid itu tidak ngerti kalau PAT, putranya ada yang sampai sekarang tidak ikut PAT. Loh, seperti itu loh nggih Bapak dan Ibu, masih ada nggih, yang tidak ikut PAT, apalagi yang tugas harian itu. Nah, sampai kemarin pada saat saya curhat nggih, mumpung ada Pak Nur nggih, kemarin pada saat tatap muka terbatas ya Pak Nur, juga ada yang tidak hadir di sekolah. Sampai ya diparani ke rumah, orang tuanya di WA, ditelepon. Kalau sudah 2-3 kali ditelepon wali kelasnya tidak bisa, saya langsung terjun langsung Pak Nur, saya telepon orang tuanya. Sampai seperti ini sudah kita itu berupaya agar anak-anak juga tidak terlalu ketinggalan dengan tugas-tugas itu ya. Berupaya dari Bapak dan Ibu guru juga wis disabar-sabarno supaya anak-anak juga lebih
tidak sendiri, tapi tetap ada yang mendampingi meskipun dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi jarak jauh, tapi anak-anak masih tetap punya Bu Guru, Pak Guru yang selalu mengawasi, mendampingi mereka, biar mereka tidak merasa sendiri. Orang tuanya sudah enggak ngereken kadang-kadang, yang sewu masih ada Pak Nur, yang sewu. Saya curhat ini nggih Pak Nur, nggih bukan penjenengan tapi ada. Yang sampai kemarin tuh harus disusul Pak Nur. Tatap muka tidak hadir sama sekali kemarin. Padahal itu waktu yang terbaik. Anak-anak mungkin selama di rumah mengalami kesulitan, waktu terbaik 10 hari kemarin untuk bisa menanyakan kendalanya, yang kesulitan yang mana itu ya. Kami kemarin sudah menggerakkan semua guru-guru dari kelas 1 sampai kelas 5. Kelas kami bagi menjadi 6 kelas, masing-masing guru masuk di situ, semuanya berupaya untuk bisa mengingatkan kembali materi kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Upaya yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan di hari-hari yang tinggal sedikit ini, orang tua dan anak-anakku bersemangat ya, tinggal 1 minggu, mungkin hanya di bulan April ini kalian masih punya tugas ya. Setelah itu Mei kalian sudah selesai melaksanakan tugas, hanya tinggal berdoa, mudah-mudahan diberikan yang terbaik untuk kalian semua. Itu nggih Pak Nur yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, terima kasih banyak. Ada lagi Bapak dan Ibu? Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, sambil menunggu mungkin ada yang berkenan raise hand, di grup sudah ada, di chat ada yang bertanya, untuk paparan di-share, baik nanti akan kami share di grup WhatsApp, poin-poinnya, kemudian daftar peserta di ruang apa tadi lupa di screenshot ya, nanti akan dibagikan lewat grup WhatsApp Bapak Ibu nggih, untuk daftar peserta dan penggunaan ruang. Kemudian kartu peserta dibagi kapan? Untuk kartu peserta nanti dibagi pada hari pertama, nggih. Hari pertama anak-anak di dalam ruangan akan kami bagikan kartu peserta dulu. Mohon Ananda untuk bisa mempelajari kisi-kisi US. Ini mungkin dari guru kelas ya, sudah di-share kisi-kisi ujian sekolah. Bapak Ibu ada lagi yang bermaksud menyampaikan pertanyaan dari orang tua, atau mungkin dari anak-anak ada yang mau bertanya, yang anak-anak yang ikut, silakan pakai raise hand, jika ingin bertanya secara langsung. Baik, ada yang bertanya lewat chat. Assalamualaikum Bu Sur, apakah nanti disediakan untuk men-charge laptop karena baterainya takut habis ketika tengah mengerjakan ujian? Nanti dari sekolah sudah disiapkan fasilitas tenaga colokan listrik ya, tapi Bapak Ibu yang mungkin diindikasikan laptopnya itu harus dicas selama pelaksanaan ujian, kami mohon dengan hormat untuk dibekali anak-anaknya dilengkapi dengan kabel roll ya, karena pusat listriknya kan jauh. Bagi yang menggunakan laptop harus dicas ya, harus dicas atau baterainya mungkin sudah gangguan sehingga harus dicas, dipersilahkan untuk membawa kabel roll. Khawatirnya kabel roll yang disediakan sekolah tidak cukup untuk ke masing-masing titik meja. Kemudian untuk anak-anak juga dipesankan bahwa jika HP-nya disiapkan dicas dari rumah, gitu, Bapak Ibu, dicas dari rumah, dimaksimalkan, dimatikan dulu selama perjalanan ke sekolah, nanti dinyalakan ketika sudah menjelang ujian, sehingga baterainya nanti bisa maksimal, dan dibekali juga dengan charger ya Bapak Ibu, dibawakan chargernya. Barangkali bisa atau ada dibawakan juga kabel rollnya. Kami menyediakan kabel roll hanya terbatas ya Bapak Ibu. Ada lagi yang
Tambahkan Pak Dani. Monggo, Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tadi sepintas saya melihat chat yang ada di layar. Ada yang menanyakan kapan tanda peserta dibagi, ya. Insya Allah hari Senin, setelah anak-anak pulang nanti juga dikumpulkan kembali. Setiap akan melaksanakan ujian, kartu identitas peserta itu dipakai, gitu ya. Khawatir nanti kalau dibawa pulang lupa, ketinggalan di rumah, ya. Kemudian berikut adalah kisi-kisi US, insya Allah sudah dibagi lewat wali kelas masing-masing. Yang bertanya di kelas 6 apa ya Ibu tadi? Untuk kisi-kisi US? Mohon maaf Bu, bukan gitu ya. hanya tapi menyampaikan menghimbau. Oh, menghimbau orang tua untuk Ananda untuk mempelajari kisi-kisi. Untuk mempelajari kisi-kisi, nggih, Bapak dan Ibu, ini pesan dari Ibu Wali kelas 6, nggih. Mohon anak-anak juga mempelajari kisi-kisi US yang sudah dibagi kepada orang tua ya, di grup itu sudah. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan soal-soal latihan. Yang tidak dijilid itu adalah soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Ya. Jadi kemarin ada yang tertinggal, ada beberapa yang belum sempat dijadikan satu dengan jilitan yang tebal itu, tapi itu adalah soal-soal yang sesuai kisi-kisi yang sekarang, ya. Itu jadi tolong juga dipelajari, Bapak dan Ibu, tolong kepada putra-putrinya untuk mengingatkan kembali. Oke? Ada lagi? Monggo Bapak Ibu, masih ada pertanyaan, kami persilahkan. Jika tidak ada, maka kami anggap Bapak Ibu sudah cukup mengerti semua, dan kegiatan akan segera kami akhiri. Assalamualaikum, apa masih bisa yang kemarin didata pakai laptop diganti bawa HP karena kami tidak mempunyai kabar? Monggo Bapak Ibu ya. Kemarin pendataannya pakai laptop, ternyata bawa HP, dipersilakan. Yang kami harapkan itu kalau sudah didata bawa HP atau laptop, terus nggak bawa, itu nanti kami kerepotan menyediakan peralatannya Bapak Ibu ya. Jadi boleh laptop, boleh HP, datanya pakai HP, terus bawa laptop boleh, datanya pakai laptop, bawa HP boleh. Yang penting sudah familiar, ya Bapak Ibu, ya HP-nya ya. Anak-anak sudah sering mengoperasikan HP itu, ya. Nanti kalau enggak masih baru malah bingung nanti, ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Sudah cukup? Sampun nggih. Nanti kalau kami akhiri ternyata muncul pertanyaan, baik itu dari Bapak Ibu yang ikut kegiatan ini maupun yang tidak sempat ikut, insya Allah rekaman kegiatan ini akan kami share nanti di YouTube melalui grup WhatsApp. Jika masih ada pertanyaan atau ada hal-hal yang terlupa yang belum disampaikan pada kesempatan pertemuan ini, silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp atau bisa WhatsApp pribadi ke masing-masing guru kelas. Pak Dani, ada yang pakai power bank. Silakan, ya, Ibu Bapak yang bawain putra-putrinya power bank, monggo. Nggih, enggak apa-apa, malah lebih bagus, ya. Sampun Bapak Ibu? Sudah cukup nggih, nanti pertanyaan tambahan bisa disampaikan lewat grup WhatsApp, nanti akan dijawab oleh Ibu guru kelas. Dan tepat pukul 10.00 pertemuan ini kita anggap selesai. Kami mohon berkenan sejenak untuk kamera videonya atau kameranya dinyalakan karena kami akan mengambil dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi ujian.
Baik, terima kasih Bapak Ibu, anak-anak, Bapak Ibu guru dan Ibu kepala sekolah telah mengikuti dan melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga pelaksanaan ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021 di SN Blimbing 3 tetap terlaksana dengan lancar sesuai harapan kita bersama dan anak-anak bisa memperoleh hasil yang maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.